Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita yang sudah hadir, Ustadz Hilmi Firdausi. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, panjang umur. Amin ya robbal. Kalau ngomongin menantu, Ustadz Hilmi ini memang menantu idaman. Ini kalau dari pemain bola, ini Ustadz Hilmi tipe Messi Ustadz. Messi itu ada singkatannya Bapak Ibu. Menantu soleh, saldonya selalu banyak terisi. Kalau saya bukan tipe pemain bola, saya tipe menantu yang tipe masakan. Tumis, menantu imut dan manis. Ya. Kalau bapak-bapak ini tipenya minyak curah, Pak. Ada singkatannya. Mertua yang duitnya banyak selalu ngasih cucu hadiah. Nah, ibu-ibu mau ibu-ibu? Yakin mau? Kalau ibu-ibu tipenya romlah. Rombongan mertua yang suka bikin ulah. Giliran saya nggak enak Ustaz. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, juga segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Muttaqin Kelapa II Wetan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir, juga ada dari mahasiswa, sehat semuanya. Minum susu, minum kopi. How are you everybody? Oh fine. Bapak Ibu yang budiman, ibadah jangan ditinggalkan. Sholawat harus dirutinkan, biar dapat mantu idaman. Belum selesai Bu. Ke Cibatu beli batu akik, ke kota tua beli cabai rawit. Kalau pengen dapat mantu baik, jadi mertua jangan julid. Bu, iya doang, iya Ustadz ganteng gitu. Bu, Pak. Bapak mah nggak usah Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tua, setiap ayah, setiap ibu pasti menginginkan kebahagiaan untuk anaknya. Bapak-bapak kerja banting tulang, berangkat pagi pulang malam apa pagi, Bang? Berangkat pagi pulang malam pagi, tadi malam sekarang pagi. Yang benar yang mana ini? Berangkat pagi pulang demi siapa Pak? Bapak sering mengatakan, Ustadz saya mah kalau bukan demi anak mah nggak bakal saya banting tulang begini. Demi siapa itu Bu? Setiap orang tua menginginkan kebahagiaan untuk anaknya. Begitupun dengan pasangan dari anak-anak kita menginginkan pasangan terbaik, pasangan anak kita yang bisa membahagiakan. Bahagianya bukan hanya di dunia, tapi fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen anak kita bahagia, bukan hanya di dunia tapi di akhirat, ketika milih mantu harus selektif. Apa Bu? Itu yang dari Bogor bukan selektif pakai F. Selektif Bu. Harus apa Bu? Kata si ibu, Ustadz mah fitnah, emang orang Sunda gak bisa bilang fitnah itu. Harus pilih-pilih. Kalau ibu pengennya, bapak pengennya bahagianya dunia akhirat, maka ikutin apa yang diajarkan oleh agama kita. Imam Ghazali, Bapak Ibu, di dalam kitab Ihya-nya
beliau memberikan tips kepada kita sebagai mertua, calon mertua. Udah jadi mertua ini mah ya. Atau yang mau jadi calon mertua, beliau mengabadikan nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi ada bapak-bapak, Pak. Ada bapak-bapak, seorang laki-laki datang ke Imam Hasan Al-Basri bertanya terkait putrinya yang sedang dipinang. Apa yang dia curhatkan? Kata pemuda ini ke Imam Hasan, qad khataba ibnati jama'atun famimman uzawwijuha. Kata si bapak ini, Pak. Kalau kata kita mah, Ustadz, ini ada yang ngelamar putri saya, yang datang banyak. Dari yang bawa motor sampai yang punya mobil. Dari yang S-nya D sampai S-nya S3. Saya bingung Ustadz, kira-kira baiknya saya nikahkan dengan siapa putri saya? Ibu catat baik-baik, Apa nasihat dari Imam Hasan? Kenapa saya ke ibu-ibu? Karena biasanya bapak-bapak mah gak terlalu ribet. Yang ribet cari mantu ibu-ibu. Oh itu yang mau jadi sama kamu. Kok bawa motor sih? Ada yang begitu di sini ada? Enggak ada, Bu. Jaga image apa? Ada yang begitu ada di sini? Enggak ada. Yang ada yang di mana? Yang di sono itu mah Ceedoh, Cepatim sama Ceiis yang begitu mau. Ketika ditanya Imam Hasan, Ustadz, Imam Hasan kira-kira saya nikahkan baiknya dengan siapa putri saya ini? Jawaban dari beliau, mimman yattaqillah. Nikahkanlah anakmu, putrimu dengan orang yang bertakwa. Dengan siapa, Bu? Imam Hasan tidak nyuruh, tuh ama yang mobilnya 3 aja nikahin. Enggak. Tuh ama yang S-nya 3. Ama yang bintangnya ada 7. Udah nikahin ama itu aja. Enggak Bapak Ibu. Yang paling pertama kalau kita ingin pasangan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Anak kita pasangannya bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang paling pertama nikahkan dengan siapa Bu? Dengan yang bertakwa. Itu pun sejalan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata Nabi, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, kata Nabi. Pak, kata Nabi, kalau ada yang datang ke anak gadis Bapak mau ngelamar, Pak. Apa sih itu, Pak? Mau ngelamar ke anak gadis Bapak, ketika Bapak melihat oh dia akhlaknya bagus, agamanya bagus, nikahkan, Pak. Jangan hanya lihat kayaknya, jangan hanya lihat gantengnya. Ibu-ibu nih hati-hati, Ibu. Jangan lihat gantengnya dulu, jangan lihat kayaknya dulu, tapi lihat apanya dulu? Agamanya dan akhlak. Nih, yang buat yang jomblo-jomblo nih. Kalau nyari pasangan, jangan hanya lihat good lookingnya aja. Walaupun dia gajinya belum UMR, tapi dia lihat, dia sedang berjuang. Bu, dengerin baik-baik. Bu, Ibu, dengerin baik-baik, ini Ibu catat di hati Ibu. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah menyia-nyiakan laki-laki yang berjuang demi yang beruang. Jangan pernah menyia-nyiakan laki-laki yang baik demi yang menarik. Dan jangan pernah menyia-nyiakan laki-laki yang bertakwa demi dia yang lebih kaya. Ingat Bapak Ibu, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi laki-laki yang bertakwa tidak akan datang 2 kali. Menyala mak-mak. Kata si ibu, senggol dong. Bu. Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi resepnya apa, Bu? Kalau ibu pengen anaknya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, nikahkan sama yang mana, Bu? Sama yang bertakwa. Kenapa Imam Hasan Al-Basri menyuruh menikahkan dengan yang bertakwa? Kata beliau, fa in ahabbaha akramaha. Kalau orang yang bertakwa ketika dia cinta sama anakmu, dia akan memuliakannya. Wa in abghadaha lam yazlimha. Dan ketika dia sedang marah sama anak bapak, Pak, orang yang bertakwa tidak akan zalim dan tidak akan KDRT. Nauzubillahi min. Makanya ibu-ibu ketika nanti datang ada yang ngelamar anak ibu, jalan kaki. Enggak bawa martabak, boro-boro bawa mobil gede. Ibu langsung bukakan,
Ih ya Allah calon mantu mama. Sini Kasep, sini. Calon mantu mama. Ibu bukain pintunya. Jangan ibu begitu Pak. Cuman sama yang mobilan doang. Yang bintangnya 7 Pak. Datang. Wah bintangnya 7 anak mama kesini. Giliran yang jalan kaki ngapain kamu kesini? Maaf anak saya udah punya calon. Ada bapak-bapak yang begitu ada? Nggak ada yang ngaku Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hari ini sedang single Allah segerakan dan dapat pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Mutakin, tepatnya di Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Nah, siang hari ini kita berbicara mengenai jodoh atau persiapan pernikahan. Ini banyak sekali yang perlu dipersiapkan, di antaranya bagaimana mencari menantu idaman. Nah, untuk itu pemirsa, judul kita pada siang hari ini yaitu resep mencari menantu idaman. Bersama guru-guru kita tadi ada Ustadz Encep Sehabudin yang sudah memberikan tausiah di segmen 1 dan nanti juga ada Ustadz Hilmi Firdausi yang juga akan memberikan tausiah. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan guru-guru kami, Anda bisa bergabung lewat video call WhatsApp kami di nomor telepon yang sudah kami cantumkan di layar kaca. Daftarkan nama dan juga pertanyaan Anda terlebih dahulu. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.